Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Masih bersama saya Rais Adnan. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan juga pembahasan yang tidak biasa, yaitu soal NFT, Non-Fungible Token. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan orang-orang yang terjun di dunia itu, dan saat ini juga ada salah satu perusahaan bisa dibilang sudah merambah ke sepak bola Indonesia ke Liga 1 untuk NFT ini. Baik, langsung aja. Gue sudah ada di sini bersama dengan Giovanni, entusias dari NFT. Apa kabar, Gio? Halo Mas Rais, baik teman-teman semua di sini. Oke. Dan jauh di Amerika sana, kita sudah terhubung dengan founder atau juga CEO Moflip yang tadi gue bilang menginisiasi adanya NFT tiket Liga 1, yaitu Mas Joseph Dimansyah yang biasa dipanggil dengan Mas Bima. Apa kabar Mas Bima? Baik Mas. Apa kabar Mas? Oke, baik. Baik Mas Bima. Nah, ini ngomong-ngomong NFT ini bisa dibilang hampir mungkin kalangan usia ya 40 ke atas itu, ya bukan kita juga sih. Ini kan dunianya anak-anak muda sekarang nih, 20-an ya. 20-an lah, 20-an middle ke arah 30 gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu sama Gio sendiri. NFT itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku sama teman-teman, keluarga, dan juga kan aku sharing konten di TikTok juga. Sebenarnya apa sih itu NFT? Itu pertanyaan paling basic. Nah, sebenarnya banyak cara menjelaskannya dari teknis sampai yang simple, tapi di sini aku mau jelasin buat teman-teman semua biar paham. Oke. Jadi sebenarnya NFT secara simple itu bisa disebut sebagai proof of ownership atau bukti kepemilikan. Oke. Nah, bukti kepemilikan contoh misalnya kayak sekarang kita tahu itu kan sertifikat. Sertifikat tanah, sertifikat keaslian sebuah barang, kayak gitu. Itu yang kita bisa lihat. Sedangkan NFT itu adalah bukti kepemilikan untuk sesuatu yang digital. Nah, seperti namanya non-fungible token, satu NFT dengan NFT yang lain itu tuh berbeda, Mas. Nah, itulah yang bikin misalnya nih sekarang Mas Rais punya gambar di Instagram di post kayak gitu kan. Ini gambar gua nih, gua yang gambar gitu. Sekarang aku bisa tanya ke Mas, buktinya apa itu Mas yang gambar? Ya Cuma diposting di nah aja. iya, mungkin Mas bisa nunjukin ini ada video gua gambar kayak gitu kan. Tapi kayak gitu doang kan. Nah, dengan adanya teknologi NFT ini, kalau Mas bilang gambar ini punya gua, itu Mas bisa buktiin langsung di atas blockchain. Wah, kata baru lagi nih, blockchain. Ini dia apa? Bapuya kita. Ya, jadi basically kalau misalnya Mas ngomong gambar digital ini itu gua yang gambar, saya itu bisa lihat data kepemilikan tersebut di atas blockchain. Jadi bisa dilihat ini benar-benar emang punya Mas gitu. Mas yang gambar, Mas yang upload ke dalam blockchain. Nah, mungkin mau jelasin sedikit juga blockchain apa gitu. Tapi itu ada ID-nya berarti langsung di blockchain jadi, itu. Basically NFT ini tuh kayak kumpulan kode gitu Mas. Jadi kode-kode gitu tuh orang teknis mungkin yang paham ya. Kumpulan kode gitu yang menunjukkan bahwa gambar tersebut itu milik Mas. Kayak gitu. Berarti sudah ada di watermarkin gitu ya. Di blockchain itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini dijualnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya NFT itu sendiri dijualnya itu sama kayak kalau kita mau jual beli barang. Jadi ada marketplace-nya. Kayak gitu. Jadi ada marketplace-nya. Sama contoh gini, NFT ini ada dua cara belinya gitu ya. Pertama itu kita beli langsung dari developer atau sebagai pembuat NFT-nya. Misalnya Mas bikin buat NFT kayak gitu kan. Aku sebagai buyer aku bisa langsung beli dari Mas kayak gitu. Sama lah kayak saham di sini IPO mungkin tahu kan. Kita beli langsung dari developer ya kayak gitu. Itu namanya kita melakukan minting kayak gitu. Kita beli langsung dari Mas nih. Aku kasih cryptocurrency-nya ke Mas. Mas kasih NFT-nya ke saya kayak gitu. Atau kalau misalnya kita kelewatan hal tersebut, kita bisa beli di secondary, di market secondary. Sama kayak kita beli saham. Iya kan? Kalau kita beli saham IPO kan IPO sekali doang di awal tuh, ya kan di awal kan. Tapi kalau kita mau beli setelah IPO beli di mana? Ya di marketplace-nya. Nah, mungkin itu yang mungkin Mas juga tahu nih kalau NFT ini kan ada OpenSea, pernah dengar kayak gitu ya atau Rarible seperti itu. Jadi kita bisa beli lewat dua cara kayak gitu. Lewat dua cara. Minimal kalau dirupiahkan atau diuangkan asli itu berapa untuk masuk ke situ? Atau gratis untuk daftar? Nah, itu tergantung kayak gitu. NFT itu yang menentukan harganya ya developer ya kayak gitu kan. Sehingga developer bisa bilang gratis, boleh aja.
beli nih langsung gratis, ambil aja dari gua gitu bisa. Oke, Itu namanya free mint kayak gitu gratis. Atau kita beli menggunakan cryptocurrency kayak gitu. Jadi secara teknisnya nggak ada sebenarnya harus gini nih untuk beli NFT kayak gitu. Tergantung NFT apa yang mau kamu beli. Ada kok NFT yang cuman kalau dirupiahin ya mungkin 100.000 bahkan 25.000 sekalipun, nanti mungkin Mas Bimo bisa jelasin tuh NFT yang 25.000 apa ya. Nah, jadi bisa bahkan beli pakai rupiah pun bisa. Nah, tapi kalau misalnya yang sekarang rame tentang NFT itu biasanya transaksinya belinya pakai cryptocurrency kayak gitu. Oke, ini dia nih. Ke Mas Bima nih. Apa sih yang membuat ini NFT ini kan bisa dibilang baru banget ya, barang baru nih. Ide awalnya akhirnya berani masuk ke sepak bola lewat Liga 1 nih, bikin NFT tiket Liga 1. Apa yang menjadi dasar ide awalnya dari Mas Bima sendiri dan kawan-kawan dari Moflip? Jadi mungkin semua ini bermula dari pandemi COVID-19 ya, yang tentunya udah berdampak besar banget ke aktivitas fans sepak bola di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, yang sampai sekarang fans saja tuh belum bisa datang ke stadion dan juga belum bisa datang ke event-event klub ketemu komunitas mereka, dan jadi mereka nggak bisa support secara langsung. Dan ini nggak cuma fans doang yang kehilangan, tentunya juga klub juga kehilangan. Mereka rindu di support fansnya, mereka rindu nyanyian fansnya saat main, bikin event buat fansnya. Jadi saya sendiri tuh mau cari cara gimana cara kita menjembatani fans dengan klubnya di masa pandemi ini. Dengan adanya teknologi NFT, seperti yang Mas Giovanni bilang, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menjembatani kekurangan ini dan kerinduan ini ya, dimana kita kasih fans sebuah jalur baru untuk support klub mereka, dan kita kasih klub aliran baru dari fans yang fresh di masa-masa ini. Wah, itu dia tuh. Jadi idenya adalah ingin membantu klub dan juga fans. Kalau dari sisi klub pastinya dari sisi finansial doang. Klub akan terbantu dengan adanya NFT ini. Nah, pola hitungannya, keuntungan yang bisa didapat klub dan juga keuntungan yang bisa didapat sama fans itu seperti apa sih dengan adanya ataupun membeli NFT tiket Liga 1 ini? Ya, jadi emang benar kalau untuk klub itu keuntungannya dapatnya finansial. Tapi kalau untuk fans, kita kan fokusnya adalah fan reward. Karena NFT kita ini itu beda dengan NFT lain yang mungkin sempat mainstream kemarin. Kita ini adalah menjual NFT utility atau NFT yang ada kegunaan aslinya. Artinya kita nggak cuma dapat gambar JPEG atau dapat gambar GIF aja, tapi ada kegunaan loh di dunia asli yang kita nggak kalah kerennya. Untuk fans, jadi untuk fans tuh kegunaannya tuh ada beberapa hal nih Mas. Karena kalau saya sebagai fans itu, yang jelas saya tuh pengen support klub saya. Dan dengan beli tiket NFT ini, kita obviously kita walaupun nggak bisa nonton langsung di Bali, tapi masih bisa langsung support klub saya di pandemi ini dengan membeli tiket NFT ini. Nah, keuntungan kedua adalah kita ingin tiket NFT ini tuh jadi kebanggaan fans. Karena tiket NFT ini tuh ada utility yang nggak ada duanya. Membeli tiket NFT kita tuh akan mendapatkan kesempatan untuk nonton VIP akses, ketemu langsung sama tim, dan jersey original yang tanda tangan oleh pemain klub kesukaannya. Dan bahkan kemarin banget, tanggal 21 kalau nggak salah ya, salah satu pemegang tiket NFT Bali United, kita udah ajak nonton pertandingan di Bali, Bali United lawan Madura United live di stadium sebagai penonton eksklusif. Cuma satu doang yang dia boleh nonton karena dia pemegang tiket NFT. Dan dia katanya seneng banget, lama banget gak bisa nonton Bali United. Akhirnya bisa nonton, dia seneng banget, dan kita juga senang. Dan tentunya itu bikin kita senang lihat fans bola Indonesia bisa nonton lagi. Dan tentunya juga masih ada aspek lain dari tiket NFT ini yang bisa dibanggakan, contohnya sebagai collectible. Kan seperti kita tahu juga banyak banget fans Indonesia yang masih ada nih potongan tiket mereka dari 20 tahun lalu, nonton Persija, nonton Persib lah. Nah, kan itu mungkin kertas itu lama-lama akan hancur, dan juga kertas kan bisa hilang gitu, lupa pindah rumah atau apa, gimana ya, nggak tahu. Tapi
tiket NFT ini kan proof of ownership yang ada di blockchain. Dan ini bisa sebagai digital asset fans masing-masing yang nggak akan hilang dan juga nggak akan rilis di mana-mana selain tiket NFT ini. Nah, cara beli tiket NFT ini dan berapa harganya sih, Mas? Jadi kalau cara beli gampang banget sebenarnya, tinggal klik www.beta.tiketnft.com dan itu adalah platform tiket NFT, dan klik Liga 1 Indonesia, dan di Liga 1 Indonesia itu akan ada pertandingan-pertandingan banyak. Semua pertandingan Liga 1 Indonesia kita jual dan tinggal klik pertandingan yang mau dibeli. Jadi tiketnya itu ada 3 tipe tiket, yaitu Tribun, VIP, dan VVIP. Dan harganya itu 25.000, 50.000, dan 75.000. Apa bedanya mungkin ntar kita bisa discuss, tapi mereka tampilannya berbeda dan tiap tiket punya sistem reward yang berbeda-beda. Oke, tapi ini tiket bukan untuk nonton langsung ke stadion kan ya? Tadi Tribun, VVIP dan ini kan? Bukan. Sekarang gara-gara kan emang masih nggak boleh ada fans masuk ke stadion, kita belum bisa bikin itu untuk offline. Oke itu. Nah, ini ke Mas Giovanni nih. Kalau dari sisi pelaku NFT ya, keuntungannya gitu. Dari NFT-nya tiket Liga 1 ini ke depannya ini bisa dijual lebih mahal gak sih? Ini ngeliatnya gimana nih kalau di masa depan? Kan pasti kayak gitu, investasi kan ini bisa dibilang gitu. Oke. Jadi mungkin aku bisa tambahin sedikit apa yang tadi udah Mas Bima ceritain ya. Jadi NFT itu kan tadi aku bilang sebenarnya dia lebih dari sebuah gambar kayak gitu kan. Teman-teman mungkin tahu sekarang NFT itu tuh gambar kayak gitu kan. Ya gambar monyet, mungkin yang lagi booming, gambar lain-lain kayak gitu. Nah, sebenarnya NFT itu lebih dari sebuah gambar. Nah, kayak tadi Mas Bima jelasin, itu adalah salah satu utilitas atau by the way ini aku nggak disponsor, ini aku benar-benar cerita dari sudut pandang orang yang emang aktif di dunia NFT. Jadi salah satu utilitas NFT yang menurut aku itu paling real dan paling mudah diterapkan gitu, at least dalam waktu 1-2 tahun ke depan, itu adalah tiket NFT. Coba mungkin sekarang tiket NFT Liga 1 udah ada. Acara-acara Indonesia lainnya kalau kalian lihat itu pasti ada aja mulai menerapkan tiket NFT. Kenapa? Karena itu paling mudah dan paling masuk akal. Coba aku maksudnya masuk akal tuh gimana? Coba misalnya tadi Mas nanya kan, kalau misalnya kita beli tiket bola misalnya, kita nonton, kita beli tiket 25.000 gitu misalnya atau 50.000 kita beli, setelah nonton tiketnya diapain? Ya, paling kalau nggak dibuang disimpan. Nah, iya kan? Iya. Ada value-nya nggak setelah ditonton? Setelah nonton? Biasanya sih enggak, paling buat kenang-kenangan doang. Kalau udah lama baru. Ya benar, value-nya cuma memori aja kayak gitu memori. kan. Disimpan kenang-kenangan. Nah, the beauty of blockchain adalah saat kita beli tiket. Jadi kita sebenarnya kalau mau beli tiket ya kita anggap kayak kita beli tiket, bukan kita investasi. Beda, itu NFT yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya kita beli tiket NFT kayak gitu, tiket tersebut bisa dipakai buat nonton offline, ya kan? Kita bisa beli, kita datang ke venue-nya, kita tunjukin, oh ini kita punya tiket NFT. Dan itu kita nggak bisa bohong. Kalau misalnya tiket yang kertas gitu kan, kadang orang bisa palsu, banyak lah ya dipalsu-palsuin. Ya kan? Oh beli 1 masukin 2, ya kan gitu, ataupun SS-annya di print berkali-kali. Nah, the beauty of blockchain dalam tiketing itu adalah tidak akan pernah bisa dipalsukan atau diduakan. Calo gitu. Ini mematikan calo loh ini. Nah, justru jujur sebenarnya ya nanti aku mungkin jelasin kenapa calo bisa dimatikan tapi promotor itu justru malah diuntungkan gitu. Betul. Ya. Jadi kita nonton, setelah nonton tiket kita itu masih ada value-nya. Walaupun memang value-nya mungkin tidak sebanyak yang pertama kali. Value-nya dari mana? Value-nya adalah dari si pembuat NFT itu, atau misalnya di sini adalah Moflip. Moflip bisa bilang kalau misalnya kita beli tiket NFT, selain kita bisa misalnya nonton offline gitu, misalnya nanti kalau bisa kayak gitu, orang-orang yang pegang tiket NFT ini itu will be able atau misalnya bisa eligible untuk ikutan misalnya giveaway atau ikutan raffle kayak gitu. Hal yang sebenarnya ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau misalnya tiket tersebut bukan NFT kayak gitu. Dan misalnya raffle-nya itu adalah dari 1.000 orang yang beli tiket, 100-nya itu boleh ketemu sama pemain Persija atau pemain kayak gitu di raffle, diundi ya. Oleh sebab itu misalnya gini, match tanggal 1, diundinya tanggal 10. Ya kan? Kita beli tiket tanggal 1, terus Moflip bilang dari tanggal 2 sampai tanggal 9 yang beli kita akan undi. Terus saya nih orang yang nggak beli tiketnya, aduh gue mau ikutan, gue pengen coba ketemu sama Persija kayak gitu kan contohnya kan.
gimana cara gue beli tiketnya, kan gue udah kelewatan. Ya kan, kalau misalnya dulu tanpa NFT gue nggak bisa beli lagi gitu kan. Orang udah pas tanggal 1 kemarin penjualannya kayak gitu kan. Dengan ada tiket NFT, orang yang tadinya punya tiket NFT tadi yang tanggal 1 beli, dia bodo amat lah, gue nggak suka Persija, gue cuman kemarin beli aja gitu mau nonton, ya kan. Dia bisa jual tiket yang dia beli dari tanggal 2 sampai tanggal 9 di marketplace yang tadi macam-macam tadi marketplace aku sebutin. Kalian bisa beli, ada value-nya. Dan siapa yang mau beli? Ya orang-orang yang mau ketemu sama Persija di tanggal 10 tadi kayak gitu. Jadi tiket kamu selain bisa dipakai buat sesuatu nonton offline, masih ada value-nya after the match selesai, komplit kayak gitu. Harganya yang nentuin si penjual. Yang nentuin adalah market jadinya, benar. Misalnya nih, aku beli tiketnya tanggal 1 10.000. Kayak gitu kan. Terus aku mau jual lagi. Ya kalau kita nonton beli tiket offline, maksudnya tiket kayak biasa gitu ya. Abis nonton nggak mungkin ada yang mau beli dong tiketnya kan. Benefit apa yang didapetin dari beli? Nah, kalau NFT ini macam-macam benefit ya, tergantung nanti sebagaimana Mas Bima dan tim bikin benefit atau bikin apa ya, keuntungan kalau kita beli tiket NFT. Dan aku percaya nggak mungkin lah Mas Bima nggak mikirin itu gitu kan, sama temen-temennya pasti semua ada keuntungan nih beli NFT ini. Jadi masalah udah beli 10.000, terus di tanggal 1 gue jual 5.000. Akhirnya biaya nonton kamu cuma berapa, Mas? 5.000 doang kan? 5.000 doang. Iya kan? Karena si 5.000 ini ternyata ada yang mau beli nih, orang lain yang pengen ikutan travelnya. Atau Mas Bima ini tadi benefit 1 gitu ya. Mungkin biar kegambar lagi apa sih sebenarnya bagusnya tiket NFT. Kenapa aku juga percaya bahwa tiket NFT will be the future gitu. Kayak kalau emang tiket NFT ini udah komersial, mudah diakses, tinggal klik beli kayak gitu, semua orang akan pindah ke tiket NFT eventually kayak gitu. Karena masa depan banget sih. Masa depan banget, maksudnya kayak buat apa beli tiket yang gak ada potensial value setelah acaranya selesai gitu. Mungkin kalau misalnya Raffle tadi udah, bisa juga orang-orang yang beli tiket NFT tersebut bakal dapat free NFT atau free nonton pertandingan berikutnya kayak gitu, ya kan. Jadi kayak benefitnya tuh bener-bener tergantung nanti gimana sekreatifnya komunitas. Nah, jadi itu hal penting juga dalam NFT gitu. Sebagai pemegang NFT nih, misalnya pemegang NFT bola tadi kan ada telegramnya ya kan, ada telegramnya, ada Discordnya, mungkin ada telegramnya. Orang-orang dalam situ bisa bilang, mau flip kayak gitu contoh ya. Kita bikin acara ini yuk untuk para holder kita. Iya kan, acara meet and greet buat holder kita. Terus Moflip bisa bilang, boleh, tapi yang boleh datang cuman yang punya NFT kita doang ya, pertandingan tanggal segini sampai tanggal segini. Otomatis orang-orang yang FOMO, gue beli dong. Pasti ya. Yang tanggal segitu gitu. Gimana belinya? Beli dari orang yang waktu itu udah beli. Jadi itu bisa menaikkan harga produknya sendiri. Iya, harga dari misalnya tadi beli tiketnya 10.000 doang, tapi ternyata benefit after acaranya itu mahal banget. Jadinya ya endless lah possibility-nya. Bisa di-create kayak bisa gitu ya. Bisa di-create apapun itu gitu. Dari Moflip sendiri Mas Bima, sudah pikirin seperti apa sih nanti nih benefit-benefit yang pengen dikasih dengan tiket NFT yang dijual di tiket 31 ini buat supporter juga nantinya? Ya tentunya kita punya banyak banget ya acara-acara menarik dan yang seru banget di masa depan. Tapi yang kayak saya bilang tadi, acara yang sudah real dan sudah terjalankan dan kayak tadi bilang Bali United, nonton Bali United sebagai penonton eksklusif. Ntar videonya sudah up di Instagram, bisa dilihat sendiri gimana serunya dan gimana menariknya jadi satu-satunya penonton di stadion. Dan mungkin setelah semua pandemi ini berakhir, semoga ini kita bisa nonton offline. Dan juga benefit-benefit lainnya adalah jersey tanda tangan dan juga bisa meet and greet dengan klub dan pemain yang kesukaan fans. Itu dia tuh. Nah, itu kan kepada fans ya Mas Bima. Kalau klub sendiri ini benefitnya seperti apa sih yang sudah diatur oleh tim Moflip sendiri nanti? Nah, jadi sebagai klub juga mereka dapat dimensi lain secara finansial dan juga secara relasi fans ya. Secara finansial tentunya mereka dapat aliran baru, revenue stream baru di masa pandemi ini yang tentunya di klub bola manapun, nggak cuma Indonesia doang, itu sangat-sangat sulit. Di relasi fans, mereka bisa kasih tahu, wah ayo fans kita
kita ikutan yuk beli ini NFT baru ini ya, NFT baru, hal yang seru, ntar benefitnya buat lu juga bagus loh. Jadi makin erat gitu koneksi klub dan fans, dan juga dibikinin event, dikasih jersey tanda tangan, kan fans juga seneng kan kalau fans seneng tentunya ya manajemen klub semuanya juga seneng, ikutan seneng. Betul. Persentasenya kisaran berapa sih kalau boleh tahu Mas Bima kalau ke klub itu sendiri? Wah, kalau persentase itu kita kan udah dealnya sama klub dan liga ya. Klub ya. Dan bersifat NDA juga, jadi saya nggak bisa bilang. Oke. Nah, biar lebih mudahnya si fans tadi kan hanya bisa membeli NFT ini di situs yang tadi yang Mas Bima jelasin atau ada tempat lain? Nah, jadi sekarang hanya bisa beli di ticketnft.com. Kenapa kayak gitu? Karena seperti Mas Giovanni bilang, kalau untuk beli NFT itu perlu Ethereum, perlu akun MetaMask, perlu akun OpenSea juga. Ribet lah ya Mas ya. Ya, tapi kan saya tahu fans bola Indonesia atau bahkan warga Indonesia kadang-kadang aduh apaan sih ini. Jadi kita juga kasih service untuk membeli NFT dengan rupiah untuk memudahkan transaksi tersebut, dan itu ada di platform kita. Oke, saya lupa tadi. Paling murah berapa? Paling mahal berapa? Paling murah itu Rp25.000 dan paling mahal itu Rp75.000. Masih terjangkau lah ya. Kalau itu masih terjangkau lah ya. Apalagi nanti kalau setelah jaga-jaga after match-nya, activation-nya keren, wah ini harga bisa jadi 200.000, 500.000 mungkin dibayar. 25 kita punya 3 gitu, terus harga jadi 50.000 aja udah berapa gitu, udah cuan kan, bisa aja kita jual dengan harga yang lebih mahal. Tinggal kita percaya nggak nih sama tim Flip bakal bikin acara-acara yang pasti lebih baik lagi kayak gitu. Oke. Ini sudah tercover seluruh klub ya? Atau kita ini ikutnya pertandingan? Ini untuk pertandingan Liga 1 semua series 5. Oke, baru series 5. Kalau untuk musim depan gimana nih? Musim depan kita mulai lagi dari series 1. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Pasti akan lebih melek nih karena udah tahu nih kelebihan ataupun keuntungannya bisa dapat ataupun beli tiket NFT ini. Mas Giovanni, kalau melihat fenomena sekarang ya NFT ini gitu. Kan kita tahu lah kemarin ada kasus-kasus afiliator. Nah, ini bedanya apa dengan yang seperti itu? Ini biar jadi edukasi juga buat supporter. Jadi sebenarnya NFT dan mungkin afiliator itu kan platform trading gitu ya. Itu dua hal yang beda banget, jauh lah kayak gitu kan. Dimana kalau misalnya kasus yang kemarin rame tentang afiliator dan binary option atau binomo kayak gitu kan, mereka bilang bahwa ayo kita investasi dengan trading ini, padahal sebenarnya yang mereka jual itu bukan platform trading tapi platform judi. Iya kan? Maksudnya kita nebak-nebak, abis itu kadang candle-nya atau tulisan-tulisan itu beda sama market aslinya kayak gitu. Jadi itu pure money game, pure judi kayak gitu. Gak ada benefit yang kamu dapetin sebagai pemain gitu ya, selain harapan bisa cuan kayak gitu kan. Dan itu tebak-tebakan juga cuannya kan. Beda halnya sama NFT kayak gitu, baik dari Moflip atau NFT apapun itu, bahwa kalau kita beli NFT kayak gitu, ada benefit yang kita dapat, ya kan? Maksudnya benefitnya macam-macam yang tadi Mas Bima udah jelasin kayak gitu kan. Dan di sini Mas Bima dan tim Moflip itu berarti benar-benar menjembatani gitu dan mempermudah teman-teman sendiri untuk beli NFT. Anggapannya teman-teman nggak perlu peduli beli-beli apa itu Ethereum kayak gitu, setup MetaMask, apalagi tuh bahasa alien apa gitu kan. Bingung. Kan yang kalau kita pengen ya kita beli, klik, bayar pakai uang rupiah kita kayak gitu kan. Terus nanti kita punya tiketnya, punya NFT-nya kayak gitu. Dan in order untuk sebuah perusahaan NFT ticketing bisa sukses, itu adalah dia harus menjaga hal tersebut. Kalau sekarang kita mau beli tiket kan kita tinggal klik, kita punya gitu kan. Ya Mas Bima dan teman-temannya di sini semua juga melakukan hal itu kan. Jadi kita beli lewat websitenya Mas Bima kayak gitu. Cuman bedanya adalah nanti kita bisa jual lagi kayak gitu. Beda sama tiket yang kita beli kalau misalnya kita tiket-tiket apapun itu di luar itu kan. Jadi ya ada benefit yang kamu dapetin, ada barang walaupun digital ya kan. Ada barang yang kamu dapetin ya. Jadi itu bukan binary option atau misalnya hal-hal seperti itu. Jadi ada real benefit yang kamu dapetin kayak gitu. Cuman yang mau aku edukasi ke teman-teman di sini gitu ya. Saat kalian membeli NFT tiket
Jadi bukan maksudnya mau flip doang atau bukan NFT tiket apapun. Mindset yang harus teman-teman miliki itu adalah kalian beli NFT ya kalian beli NFT tiket itu beli utilitasnya bukan instrumen investasi kayak gitu. Emang one day harganya bisa naik kayak gitu. Kalau misalnya wah benefitnya A atau misalnya kayak Mas Bima tadi mungkin kalau aku baca-baca di mau flip juga kalau misalnya beli tiket yang kelas VIP atau VVIP itu bisa dapat free NFT lagi berupa man of the match. Jadi ada gambar pemainnya gitu di NFT-nya. Jadi kan tuh collectible gitu ya. Jadi saat kalian membeli tiket NFT itu bukan aset investasi. Ini aku jelasin nih. Jadi ntar nggak disalahin sebagai afiliator gitu kan. Itu bukan sebagai aset investasi, tapi kalian beli untuk utilitasnya. Kolektor gitu lah ya. Kolektor itu kata yang Jadi paling tepat. ya. Iya benar. Kayak gitu. Jadi jangan mengharapkan cuan, walaupun memang bisa gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kalian dihadapkan dengan pilihan ada tiket harganya sama. Satu NFT, satu enggak. Mending pilih yang NFT. Harganya 25.000 juga gitu misalnya kan ya. Bener. Terus sama-sama bisa dipakai buat nonton offline hopefully nanti kayak gitu. Buat apa beli tiket yang bukan NFT kayak gitu? Iya Iya kan? Kayak gitu sih. Jadi itulah kenapa aku percaya banget NFT ticketing itu will be the future. Sama kayak membership kayak gitu. Mungkin contoh kalian beli membership streaming platform. Terus kalian udah nggak mau nonton. Kalau sekarang kalian nggak mau nonton, ya udah kalian nggak berhenti langganan. Abis nih. Duit kalian keserap gitu kan. Tapi kalau dalam bentuk NFT kalian udah nggak mau nonton, jual aja pasnya ke orang lain. Kayak gitu kan. Dan kalian bisa dapat lagi duitnya selama ada demand dan demand itu datang dari mana? Itulah yang aku bilang kita harus percaya sama founder dan yang buat project tersebut di sini. Nah kalian bisa lihat mukanya Mas Bima kan. Jadi Mas Bima nggak diem-diem kayak gitu. Kalian bisa lihat gitu. Dalam dunia NFT tuh menunjukkan wajah atau sebutannya docs, docs gitu, itu hal yang sangat penting kayak gitu. Jadi kalau Mas Bima diem-diem nggak ngaku dia siapa, mau flip ini apa kayak gitu, itu jauh itu project-project kayak gitu atau perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi kan di sini kalian bisa tahu siapa yang lihat, siapa yang build, kalian bisa cari nama Mas Bima di mana-mana. Jadi cukup terpercaya kayak gitu. Itu dia tuh, cukup terpercaya. Tapi ini memang kalau saya ngeliatnya ini memang masa depan banget sih Mas Bima. Karena harganya juga terjangkau bisa dibilang karena kisaran waktu masih ada offline tuh memang 30.000 sampai 25.000 ya. Untuk tiket penonton yang kelas tribunnya mungkin paling rendah lah, bisa dibilang paling murah, bukan paling rendah, paling murah. Nah 75.000 itu juga harga yang worth it. Kalau VIP dulu waktu masih offline bisa sampai 100.000 sampai 150.000 kadang. Bahkan kalau ada paket-paket di sampai makan segala 2,5 lah ada buffet gitu. Nah ini bisa dibilang terjangkau kalau misalnya nanti masa depannya ini jadi tiket offline juga ya. Ada kemungkinan itu kan pasti Mas Bima ya? Ada. Jadi bahkan sekarang aja pas penonton satu yang bisa dipakai, satu tiket yang bisa dipakai nonton offline. Jadi kedepannya itu ya kita mau semua tiket lah bisa dipakai untuk nonton offline gitu. Wah itu dia tuh dan mencegah percaloan. Itu yang paling penting. Mungkin bisa jelasin nih tentang percaloan dan NFT tiket di dunia industrinya. Jadi gini, saat tiket itu belum NFT gitu ya. Ini sekalian teman-teman belajar juga. Saat tiket itu belum NFT, kalau misalnya aku promotor sebuah acara, aku jual tiket 1.000. Terus yang beli calo. Setiap calo beli 10 kayak gitu kan. Terus calo tersebut tahu tiket ini rame, dia naikin harganya dari 1 juta misalnya jadi 2 juta. Yang dapat cuan siapa? Ya calo. Promotornya dapat apa? Nggak dapat. Nah, rugi. Sekarang kalau misalnya tiketnya NFT, let's say yang beli calo juga 10 dia beli kayak gitu kan. Terus dia jual lagi nih tiket NFT-nya. Dia jual kan di marketplace kan, di OpenSea atau di marketplace apapun yang nanti ada lah. Gak bisa dioper langsung di tempat ya. Iya, ini buat lu gitu enggak. Jadi si calo ini siapa atau calo ini jual ke siapa itu kan bisa lihat semua transaksinya. Dan saat transaksi secondary terjadi, saya sebagai promotor akan dapat yang namanya royalty fee. Nah, royalty fee ini itu yang bisa di set. Mau 1%, 2%, 3%, itu terserah sama foundernya atau pembuat project tersebut atau promotor tersebut bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya NFT ticketing ini tuh jadi sesuatu yang mainstream di dunia sehari-hari kalian kita semua kayak gitu, it's a win-win solution buat siapapun. Buat the founder, maksudnya promotor, dia bisa dapat cuan dari transaksi secondary. Buat calo, ya calo tetap kayak calo aja gitu kan. Buat pun holder atau pembeli tiket tersebut dapat benefit yang bukan cuma nonton. Jadi nggak tahu downside-nya apa gitu misalnya untuk ticketing NFT ini kayak gitu. Wah ini solusi banget beneran. Ini kita tahu klub-klub Indonesia itu masalahnya adalah banyak tiket bocor.
Nah, stadion ya. penuh 75.000 Tapi misalnya. pendapatannya? Tapi pendapatannya hanya cuma sekitar 30.000 penonton. Nah, kemana sisanya Nah, kan? kemana sisanya? Ya. Nah, ini solusi tiket NFT. Iya. Musim depan harus NFT ada tiket Liga Kita 1. kita dukung Mofli. Dukung. Nah, harapannya nih Gio juga Mas Bima kedepannya NFT khususnya untuk tiket NFT Liga 1 mungkin Mas Bima dulu mungkin terakhir. Ya, saya pertama harap NFT secara keseluruhan itu oleh masyarakat Indonesia ya. Tapi bukan NFT sembarangan yang kayak Gio bilang ya, tapi NFT yang ada kegunaan aslinya. Kayak NFT tiket di tiket NFT gitu ya. Dan semoga tiket NFT juga bisa terus menggeber dunia bola dan bikin senang fans-fans bola Indonesia di waktu-waktu yang kurang jelas ini dengan inovasi-inovasi baru kami. Kalau fans senang, sepak bola Indonesia maju, dari tim kita juga senang semua. Oke, kalau dari Gio? Ya, oke. Kalau jadi aku mungkin aku lebih ke sisi, aku juga berharap sama dengan Mas Bima bahwa NFT industri baik di khususnya di Indonesia itu makin diakui. Dan itulah reason kenapa aku sendiri juga bikin konten edukasi tentang NFT gitu, karena ya aku percayalah ini bakal jadi something nanti gitu. Jadi at least kita mulai dari sekarang. Jadi aku berharap dunia NFT semakin dikenal, makin banyak orang yang mungkin skeptis nggak apa-apa gitu, cuman belajar lah. Kalau skeptis tuh jangan udahlah nggak usah panik kayak gitu, tapi justru belajar, level up your knowledge kayak gitu. Dan aku berharap pun juga ticketing NFT ini bisa diterima dengan baik di khalayak publik dengan adanya perusahaan-perusahaan seperti Moflip yang emang menjembatani kesulitan dalam membeli tiket NFT kayak gitu. Iya, itu dia tadi skorer. Kita dapat pencerahan yang luar biasa dari anak-anak muda Indonesia yang sangat luar biasa, sangat visioner. Dan ini gue sih bisa bilang ya, ini menjadi solusi bagi klub yang dulu ketika masih masa penontonnya banyak, dan kita harap musim depan sudah banyak penonton lah. Amin. Di pandemi sudah membaik gitu, kita harapkan ya ini bisa jadi solusi untuk membuat pendapatan klub jadi lebih baik dari sisi tiket penonton. Menghindari kebocoran terutama jadi 0%, itu yang paling penting ya kan. 100% Soalnya kan kita tinggal bawa HP aja gitu misalnya. Ya, betul. Misalnya cuma bawa HP, siapa sih, maksudnya orang semua di sini punya HP gitu kan pasti. Jadi ya tinggal bawa HP, tunjukin gue punya tiket NFT-nya, masuk kayak gitu. Dan gak mungkin ada pemalsuan yang tadi aku bilang. Jadi emang jangan sampai ada lagi dorong-dorongan di pintu masuk. Itu bahaya. Oke, itu tadi sekarang. Thank you banget Gio, thank you banget Mas Bima yang ada di di Amerika. Itu dia tadi skorer pembincangan kita tentang NFT tiket Liga 1. Semoga banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya untuk kemajuan sepak bola Indonesia tentunya. Kalau gitu, gua Resatnan, mewakili seluruh tim bertugas mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Tonton terus konten-konten dari Lirik Sepak Bola Indonesia. Pamit.